Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmasi Rumah Sakit bersama dengan saya Desi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang dari minggu lalu tentang pengelolaan sediaan farmasi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemilihan dan perencanaan sediaan farmasi atau perbekalan farmasi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang step selanjutnya dari pengelolaan sediaan farmasi, yaitu pengadaan, kemudian penerimaan dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Mari kita mulai. Kita mulai dari pengadaan. Yang pertama adalah pengadaan. Nah, pengadaan ini adalah kegiatan merealisasikan dari proses pemilihan dan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh instalasi farmasi. Kalau di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas, instalasi farmasi itu sebelum melakukan pengadaan, melakukan pemilihan obat. Jadi obat-obat apa saja yang akan tersedia di rumah sakit. Kemudian setelah memilih, merencanakan jumlah dan satuannya serta harganya. Lalu setelah dipilih dan direncanakan, maka kemudian instalasi farmasi melakukan pengadaan. Nah, pengadaan ini merupakan kelanjutan step selanjutnya dari pemilihan dan perencanaan. Lalu, pengadaan di sebuah instalasi farmasi rumah sakit itu bisa dibilang efektif jika pengadaan tersebut dapat menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu yang ada. Ya, jadi pengadaan itu dibilang efektif kalau ketersediaan jumlahnya itu terjamin, kemudian waktu pengiriman atau waktu pengadaannya juga tepat. Nah, harga juga dipertimbangkan sehingga kita dapat membeli atau mengambil obat, alkes atau BMHP dengan harga yang terjangkau, tapi juga sesuai dengan standar mutu. Rumah sakit harus memiliki mekanisme untuk mencegah kekosongan obat yang secara normal tersedia di rumah sakit dan mendapatkan obat saat instalasi farmasi tutup. Ya, jadi maksudnya di sini rumah sakit itu ketika memiliki pengadaan, ya, ketika melakukan pengadaan harus mencari mekanisme sebagaimana mungkin, harus mencari mekanisme agar tidak terjadi kekosongan stok obat, ya, ataupun kalau terjadi kekosongan itu bukan karena kesalahan pengadaan yang telat memesan barang atau tidak dapat memesan barang karena rumah sakitnya blacklist ya oleh PBF seperti itu, tapi karena mungkin PBF-nya sedang stok opnam atau karena obat tersebut sedang kosong dari pabriknya seperti itu. Jadi kekosongan obat bukan karena rumah sakit atau karena instalasi farmasi yang tidak tepat dalam proses pengadaannya. Jadi mekanisme tersebut harus disusun oleh instalasi farmasi agar pelayanan obat atau pelayanan kefarmasian bisa terus berjalan karena ketersediaan obatnya terus ada seperti itu. Lalu harus dibikin juga mekanisme atau SOP agar instalasi farmasi bagian pelayanan itu tetap dapat mengambil obat atau tetap dapat ketersediaan obatnya tetap terjaga meskipun gudang obat atau instalasi farmasinya itu tutup, ya, misalnya dengan sistem amprah atau sistem floor stock atau dengan sistem yang lain. Jadi bagaimana caranya agar meskipun gudang itu tutup, karena kan biasanya gudang farmasi itu tutup ya ketika di luar jam kantor. Mungkin ada beberapa instalasi farmasi yang gudangnya itu buka 24 jam atau buka 2 shift, bisa sampai malam. Tapi banyak juga instalasi farmasi yang gudangnya itu hanya buka sampai jam 4 sore sesuai dengan jam kantor. Nah, di sini harus dipertimbangkan bagaimana agar supaya pelayanan tetap bisa berjalan, ketersediaan obat, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai juga tetap bisa terjaga meskipun gudang tutup ya. Biasanya yang dilakukan adalah sistem amprah ya. Jadi instalasi farmasi, bagian pelayanan farmasi itu setiap hari melakukan amprah ke gudang farmasi sehingga punya stok obat untuk pelayanan obat seperti itu. Nah, pengadaan sendiri alurnya kurang lebih seperti ini ya, mulai dari pemilihan. Jadi, memilih obat apa saja, kemudian pedagang besar farmasi mana saja yang akan diajak kerjasama untuk pengadaan obat. Lalu, kita akan menentukan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan rencana kebutuhan yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian, kita akan menyesuaikan antara kebutuhan dan dana. Jadi dari rencana kebutuhan yang kita buat itu disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh rumah sakit. Biasanya ini nanti kita akan berkoordinasi dengan bagian keuangan ya. Dengan bagian keuangan nanti akan berkoordinasi berapa kebutuhan belanja alkes, obat, dan BMHP untuk instalasi farmasi. Lalu nanti akan memilih metode pengadaannya akan seperti apa. Apakah menggunakan tender atau menggunakan e-purchasing untuk rumah sakit yang sudah bisa melakukan e-purchasing. Lalu selanjutnya kita melakukan pemilihan pemasok. Jadi kita memilih PBF atau toko alkes ya atau distributor lain yang akan memasok alkes, obat atau alat kesehatan atau BMHP untuk rumah sakit kita. Kemudian melakukan penentuan spesifikasi kontrak, apakah kontraknya hanya setahun sekali, kemudian hal-hal terkait misalnya retur obat atau obat-obat yang mendekati tanggal kadaluarsanya, bagaimana penanganannya seperti itu. Kemudian pemantauan proses pengadaan ya. Jadi biasanya ada beberapa obat atau mekanisme tertentu ya dari PBF yang obat ketika dipesan hari ini tidak bisa langsung diantar hari ini juga, tapi harus melalui persetujuan harga, kemudian pertimbangan diskon dan sebagainya. Jadi perlu dipantau sudah sampai mana proses pengadaan yang dilakukan. Nah, yang terakhir adalah pembayaran. Ada beberapa instalasi farmasi yang pembayarannya tidak dilakukan oleh instalasi farmasi sendiri, tapi dilakukan oleh bagian keuangan ya. Jadi pembayaran terpisah dari instalasi farmasi. Tapi kalau apotik ya, kalau apotik biasanya pembayaran dilakukan bersamaan ya oleh apotik itu sendiri bersama dengan pengadaan, penerimaan dan sebagainya. Lalu selanjutnya apa saja pertimbangan yang perlu kita ambil ya atau perlu kita pikirkan dalam melakukan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP. Yang pertama adalah bahan baku obat harus disertai dengan sertifikat analisa. Di sini maksudnya sehingga menjamin ya bahan baku obat yang kita beli atau kita ambil dari distributor itu sudah diyakini memiliki mutu yang baik ya, dilihat dari sertifikat analisa obat tersebut. Kemudian untuk bahan berbahaya atau B3 harus menyertakan material safety data sheet ya. Jadi bahan-bahan B3 itu harus disertakan MSDS-nya. Nah, di sini MSDS itu menyantumkan mulai dari apa saja isi bahannya, kemudian sifat dari bahan berbahaya tersebut, lalu bagaimana penanganannya ketika terjadi keracunan atau terjadi efek samping dari bahan berbahaya tersebut. Makanya untuk bahan berbahaya atau B3 itu mau tidak mau kita harus mempertimbangkan ketersediaan MSDS-nya dari distributor.
Kemudian, sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai harus memiliki nomor izin edar. Ini harus ya, untuk kita membeli obat-obatan, alkes, kemudian BMHP, itu harus yang memiliki nomor izin edar. Karena nomor izin edar itu menentukan apakah obat yang kita beli itu asli atau tidak, sudah memiliki izin dari BPOM atau belum. Karena kalau sudah memiliki izin dari BPOM itu berarti keamanan obatnya, keaslian obatnya itu sudah terjamin oleh BPOM seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah expired date atau tanggal kadaluarsanya itu minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang tertentu seperti vaksin, reagensia, dan lain-lain ya. Jadi ketika kita melakukan pengadaan barang, ketika kita membeli barang ke distributor itu pastikan expired date-nya atau kadaluarsanya minimal 2 tahun ya. Kecuali memang untuk vaksin. Vaksin itu expired date-nya biasanya tidak sampai 2 tahun. 1 tahun aja sudah lama ya. Vaksin itu expired date-nya cenderung lebih cepat. Seperti reagensia juga expired date-nya lebih cepat. Atau obat-obat tertentu yang memang expired-nya lebih cepat itu mungkin perlu dibicarakan ke distributor yang menjual obat tersebut. Apakah misalnya dapat diretur nanti ketika 3 bulan atau 6 bulan sebelum expired, kemudian nanti diganti dengan obat yang sama dengan tanggal kadaluarsa yang lebih panjang atau seperti apa. Tapi kalau kita tidak ada perjanjian terlebih dulu dengan PBF-nya, dengan distributornya, maka menerima obat dengan expired date kurang dari 2 tahun itu cukup beresiko untuk kadaluarsa. Kecuali obat-obat yang memang fast moving sekali ya, seperti paracetamol, kemudian asam mefenamat atau metformin dan sebagainya. Kalau obat-obat yang fast moving kemungkinan tidak akan sampai atau melewati tanggal kadaluarsanya, mungkin boleh diadakan. Tapi kalau obat-obat yang biasa tidak terlalu fast moving, silahkan dipertimbangkan untuk yang tadi saya bilang ya, apakah akan bisa diretur dan diganti dengan obat dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang atau bagaimana, seperti itu. Selanjutnya tentang metode pengadaan. Jadi untuk pengadaan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pengadaan obat, alkes, dan BMHP ya. Bisa melalui pembelian, bisa melalui produksi sendiri, bisa melalui hibah atau sumbangan atau dropping ya. Kita akan bahas satu-satu. Untuk pembelian, ini seperti namanya ya, jadi kita atau instalasi farmasi itu membeli obat ke pedagang besar farmasi atau distributor ya. Dengan caranya ada macam-macam ya, ada tender terbuka. Nah, tender terbuka ini instalasi farmasi itu akan membuka penawaran ya, membuka penawaran untuk semua distributor yang terdaftar, kemudian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh rumah sakit ya. Pada penentuan harga dengan metode ini lebih menguntungkan ya. Jadi karena distributor farmasi yang bergabung atau memiliki obat tersebut lebih banyak, sehingga penentuan harganya rumah sakit bisa menentukan atau memilih distributor dengan harga yang paling ekonomis ya. Tapi untuk pelaksanaannya memerlukan staf yang kuat dan waktu yang lama serta perhatian yang penuh ya. Karena untuk memilih distributor dengan tender terbuka ini juga cukup harus teliti ya, harus teliti, perlu dilihat satu-satu dan cukup menghabiskan waktu ya, cukup menghabiskan waktu untuk menganalisis masing-masing distributor.
Atau yang kedua ada dengan tender terbatas atau sering juga disebut dengan lelang tertutup ya. Lelang tertutup ini hanya dilakukan pada distributor tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baik. Jadi rumah sakit sudah memiliki kerjasama dengan beberapa distributor tertentu yang sudah terdaftar, sudah sering kerjasama dan riwayat distributor tersebut baik ya. Untuk tender terbatas ini harga juga masih dapat dikendalikan serta tenaga dan beban kerja instalasi farmasi untuk melakukan tender terbatas ini lebih ringan bila dibandingkan dengan lelang terbuka karena jumlah distributor yang dianalisis atau harga-harga yang dilihat itu tidak sebanyak ketika kita melakukan tender terbuka. Selanjutnya adalah pembelian dengan tawar-menawar. Ya, ini dilakukan atau diterapkan untuk item-item yang tidak terlalu penting, tidak banyak, dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Ya, jadi untuk obat-obatan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian tidak esensial atau tidak vital dalam pelayanan kefarmasian, itu bisa dilakukan dengan tawar-menawar. Jadi instalasi farmasi, kemudian distributor farmasi itu saling tawar-menawar ya. Tapi karena perlu tawar-menawar, jadi itemnya biasanya tidak terlalu banyak juga, seperti itu. Atau bisa juga melalui pembelian langsung. Pembelian langsung ini jumlahnya relatif lebih sedikit, jumlahnya kecil dan perlu segera tersedia sehingga harganya relatif agak lebih mahal. Misalnya rumah sakit tiba-tiba membutuhkan insulin ya, tiba-tiba membutuhkan insulin yang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi ternyata distributor farmasinya sedang tidak bisa memberikan obat sehingga otomatis untuk melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien kita tetap harus membutuhkan insulin sehingga bagian pengadaan atau bagian gudang akan melakukan pembelian langsung ke apotik misalnya atau ke rumah sakit misalnya, ke rumah sakit yang lain misalnya, sehingga relatif harganya lebih mahal karena bukan harga distributor. Nah, untuk rumah sakit yang sudah bisa melakukan pembelian melalui e-katalog, itu juga biasanya menggunakan PO ya, purchasing order melalui e-katalog ya. Jadi sekarang rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu sudah bisa melakukan order melalui e-purchasing ya dengan e-katalog ini. Ya, biasanya karena untuk PO dari e-purchasing ini lead time atau waktu tunggunya cukup lama, bahkan bisa sampai ada yang 1 bulan sendiri untuk waktu tunggunya. Biasanya pembeliannya dalam jumlah yang banyak sekaligus, kemudian diperhatikan atau diperhitungkan untuk waktu tunggunya. Tapi untuk harganya, untuk e-katalog ini sendiri, memang dia lebih murah ya, lebih murah atau lebih mendekati dengan harga yang diklaim oleh BPJS. Misalnya di sini ada paracetamol aja yang gampang. Paracetamol diklaim oleh BPJS-nya misalnya harganya 500. Nah, kemudian di e-katalog ini harganya mungkin ada yang di bawah 500 ya, ada yang harganya 350 dan sebagainya. Sehingga untuk rumah sakit yang sudah bisa melakukan e-purchasing melalui e-katalog ini bisa mendapatkan harga yang lebih bersaing ya, seperti itu. Lalu jenis pengadaan yang kedua adalah produksi ya. Produksi di sini maksudnya adalah instalasi farmasi melakukan produksi obat atau sediaan farmasi sendiri ya, tidak beli jadi di distributor ya. Jadi produksi sediaan farmasi di rumah sakit kegiatannya mencakup kegiatan membuat, merubah bentuk,
kemudian pengemasan kembali, baik sediaan farmasi steril atau sediaan farmasi non-steril yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti membuat obat sendiri atau membuat sediaan farmasi sendiri, kemudian merubah bentuk yang tadinya dari tablet ke puyer, atau pengemasan kembali yang tadinya dari kemasan yang sangat besar menjadi kemasan yang kecil-kecil, itu disebut dengan produksi sediaan farmasi di rumah sakit. Nah, bahan-bahan atau obat-obat apa saja sih yang perlu atau bisa diproduksi di instalasi farmasi? Itu contohnya misalnya sediaan farmasi dengan formula khusus ya. Jadi biasanya kalau dokter kulit itu meminta beberapa salep atau beberapa krim dijadikan satu, kemudian ada juga yang kemudian dicampur dengan antibiotik dari bentuk tablet, digerus, dimasukkan ke dalam krimnya. Nah, jadi untuk sediaan-sediaan farmasi yang formulanya khusus, yang tidak dijual di pasaran, itu bisa diproduksi di instalasi farmasi sendiri. Kemudian, atau sediaan farmasi dengan mutu yang sesuai dengan standar, tapi dengan harga yang lebih murah. Contohnya misalnya CaCO ya. CaCO itu ada sediaan yang sudah jadi, yang sudah bentuknya kaplet ya, yang bentuknya sudah kaplet. Nah, tapi ada juga sediaan CaCO yang dia masih dalam bentuk serbuk. Jadi instalasi farmasi bisa membeli serbuk CaCO ke toko kimia ya, kemudian akan di repacking, dikapsulin satu-satu dengan standar yang sama, kemudian harga yang lebih murah, sehingga sediaan farmasi itu instalasi farmasi bisa mendapatkan sediaan farmasi yang sama dengan harga yang murah ya. Jadi daripada beli tablet yang sudah jadi isinya sama-sama CaCO, lebih baik mungkin beli bahan bakunya, beli serbuknya, kemudian dikapsul seperti itu. Atau sediaan farmasi yang memerlukan pengemasan kembali. Ini yang seperti tadi saya bilang, ada beberapa sediaan farmasi yang dia dijual dalam kapasitas yang sangat besar, misalnya kayak alkohol itu kan biasanya dijual ada yang 50 atau 25 liter, sedangkan pasien kita butuh cuman 10 liter atau 10 mili atau 100 mili, sehingga instalasi farmasi boleh melakukan pengemasan ulang ya, pengemasan kembali menjadi kemasan yang lebih kecil-kecil seperti itu. Atau sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran, seperti sediaan-sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran ya, seperti racikan ya, yang biasa kita lakukan ya, racikan. Misalnya ada dokter anak akan membuat obat racikan untuk flu batuk untuk bayi misalnya. Nah, makanya itu kan tidak tersedia di pasaran, sehingga instalasi farmasi bisa melakukan produksi sediaan sendiri dari racikan yang sudah ditentukan oleh dokter. Atau sediaan-sediaan farmasi yang digunakan untuk penelitian. Misalnya rumah sakitnya mau melakukan penelitian dan membutuhkan sediaan farmasi untuk kepentingan penelitian tersebut, sehingga instalasi farmasi boleh melakukan produksi. Kemudian yang terakhir adalah sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru ya, sediaan farmasi yang harus dibuat baru itu misalnya seperti Lotsio Kumerveldi atau Lotsio asam salisilat. Jadi instalasi farmasi baru akan membuat obat tersebut ketika ada permintaan, karena harus selalu dibuat baru. Selanjutnya ada hibah atau dropping ya. Hibah atau dropping ini ada beberapa rumah sakit atau instalasi farmasi yang memang biasanya sering mendapatkan hibah atau dropping atau sumbangan obat Alkes atau BMHP dari lembaga-lembaga tertentu. Nah, apalagi saat bencana atau sedang COVID ya, seperti saat ini kita sedang COVID, instalasi farmasi banyak mendapatkan sumbangan atau hibah atau dropping. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari
organisasi-organisasi, ada juga yang dari perorangan. Nah, instalasi farmasi boleh mendapatkan hibah, dropping, atau obat sumbangan tersebut, tapi tetap harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan sediaan farmasi, alkes, BMHP hasil hibah tersebut. Ya, jadi meskipun dapatnya itu dari disumbang atau dari dropping, itu tetap harus dilakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian harus tetap mengikuti kaidah pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP pada umumnya. Yang tadi kita sudah bahas di depan, mulai dari sertifikat analisisnya, kemudian izin edarnya, kemudian tanggal kadaluarsanya tetap harus diperhatikan meskipun itu adalah hibah atau dropping. Nah, perlu juga diperhatikan waktu kadaluarsa. Bahan aktif yang mempunyai kadaluarsa relatif lebih pendek harus diperhatikan waktu pengadaannya ya. Seperti saat pandemi seperti ini, ada beberapa rumah sakit yang mendapatkan hibah atau dropping vaksin dari instalasi farmasi kota atau instalasi farmasi kabupaten ya, sehingga efek atau kadaluarsanya itu biasanya vaksin lebih pendek, sehingga harus diperhatikan bagaimana proses penyimpanannya, bagaimana proses pendistribusiannya, sehingga vaksin tersebut tidak sampai atau tidak melewati masa kadaluarsanya. Nah, instalasi farmasi juga dapat menolak atau mengembalikan hibah tersebut jika dirasa tidak bermanfaat bagi rumah sakit. Ya, misalnya dikasih apa nih yang tidak bermanfaat? Misalnya dikasih hazmat ya, dikasih hazmat sampai banyak sekali oleh lembaga non-profit atau organisasi atau partai politik misalnya. Sedangkan rumah sakit kita tidak mengelola pasien COVID, sehingga kan hazmat tersebut bisa dibilang tidak digunakan ya, bisa dibilang tidak bermanfaat bagi rumah sakit kita. Nah, maka instalasi farmasi bisa menolak atau mengembalikan hibah tersebut jika tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah penerimaan ya. Penerimaan ini setelah barang tadi kita beli ke distributor atau ke pedagang besar farmasi, kemudian ketika sudah sampai di instalasi farmasi, maka kita juga perlu melakukan penerimaan. Nah, penerimaan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Ya, jadi kita harus menjamin kesesuaian jenis obatnya ya, kemudian spesifikasinya, jumlahnya, mutunya, serta harga dan waktu penyerahannya ya. Kita harus sesuaikan antara realnya ketika kita terima dengan surat pesanan atau kontrak yang sudah dibikin antara rumah sakit dengan distributor farmasi. Semua dokumen yang terkait dengan penerimaan barang harus tersimpan dengan baik ya, mulai dari faktur, surat pesanan, itu harus disimpan dan diarsipkan dengan baik karena secara langsung atau secara tidak langsung dibutuhkan atau tidak dibutuhkan itu kadang-kadang faktur dan SP itu tiba-tiba nanti bakal dibutuhin. Misalnya kalau ada recall dari BPOM ya, karena ada cemaran seperti waktu itu ranitidin ya, ranitidin tablet dan ranitidin injeksi sempat sempat di recall semua oleh BPOM karena diduga ada cemaran benda asing atau zat asing, sehingga kita perlu melihat dari ranitidin yang diterima oleh rumah sakit kita itu ada berapa yang masuk ke dalam kategori recall seperti itu. Nah, proses penerimaan barang harus dilakukan oleh tenaga yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah tenaga farmasi. Karena petugas yang terlibat harus memiliki pengetahuan tentang standar mutu sediaan farmasi, alkes,
dan BMHP yang diterima ya. Jadi ketika menerima barang, petugas itu harus tahu apakah barang ini masih sesuai dengan standar mutu yang ada. Nah, yang mengetahui standar mutu tersebut biasanya adalah tenaga farmasi, TTK, atau apoteker. Mungkin orang lain ada yang kemudian berada di tim penerimaan barang ya, tapi paling tidak ada tenaga farmasi yang tergabung ke dalam tim penerimaan barang. Pemeriksaan mutu obat dilakukan secara organoleptik, khusus pada pemeriksaan label dan kemasan perlu dilakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsa dan nomor batch terhadap obat yang diterima. Saat barang itu diterima, harus dilihat secara organoleptik apakah mutunya masih baik. Kalau obat sirup apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau obat salep apakah tubnya masih bagus atau tidak. Terus juga harus dilihat tanggal kadaluarsa dan nomor batch-nya apakah sesuai dengan yang tertera di faktur ataukah berbeda. Kalau tidak sesuai maka bisa dikomunikasikan dengan distributornya untuk dikembalikan dan ditukar dengan barang yang sesuai dengan yang ada di faktur. Kemudian semua sediaan farmasi dan BMHP harus ditempatkan dalam tempat persediaan segera setelah diterima. Sediaan farmasi dan BMHP harus segera disimpan dalam tempat penyimpanan yang sesuai dengan standar ya. Jadi saat diterima itu tidak tidak diletakkan begitu saja, tapi harus segera disusun ya, harus segera disusun di tempat persediaan atau di tempat penyimpanan yang sesuai dengan standarnya. Nanti untuk penyimpanan yang sesuai standar akan kita bahas di chapter berikutnya. Nah, pada proses penerimaan ini, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, kesesuaian antara SP faktur dengan barang yang diterima ya. Jadi antara SP surat pesanan kemudian faktur penjualan dengan barang yang kita terima harus sesuai. Misalnya kita pesan paracetamol 10 box, kemudian acetaminophen 10 box. Nah, apakah barang yang datang sesuai dengan SP dan faktur yang sudah ada. Kemudian mutu sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi mutunya harus sesuai, kadaluarsanya harus belum melewati tanggal kadaluarsa, kemudian harus baik secara organoleptik, tidak bocor, tidak berjamur, tidak keruh, dan sebagainya. Kemudian perlu juga memperhatikan kelengkapan berkas penunjang dari obat atau alkes yang kita terima ya, mulai dari MSDS-nya untuk bahan-bahan berbahaya, lalu juga untuk alat kesehatan harus memiliki sertifikat of origin atau sertifikat keaslian ya. Jadi alkes yang kita terima itu alkes yang asli, bukan alkes palsu. Kemudian sertifikat analisa produk, kemudian untuk khusus vaksin dan enzim, obat vaksin dan enzim harus diperiksa kulbok dan catatan pemantauan suhu dalam perjalanan ya. Jadi untuk vaksin dan enzim itu harus diantarkan menggunakan kulbok, dan kita juga harus melihat saat perjalanan dari distributor ke rumah sakit kita itu bagaimana suhu ketika perjalanan. Apakah ada kenaikan suhu secara drastis atau bagaimana? Karena untuk vaksin dan enzim itu sangat sensitif ya terhadap kenaikan suhu. Bisa-bisa obat yang kita terima itu sudah dalam kondisi rusak karena sempat mengalami kenaikan suhu yang drastis. Selanjutnya setelah diterima, maka kita harus melakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan ini adalah setelah barang diterima, diinstalasi farmasi, lalu disimpan sebelum kemudian didistribusikan bisa ke depo, bisa ke rawat jalan, ke rawat inap untuk pelayanan farmasi.
Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang kita simpan ya. Jadi tetap harus melihat dari persyaratan stabilitas ya, stabilitas, keamanan, sanitasi. Biasanya dari pabrik obatnya itu sudah melampirkan obat tersebut, obat ini sebaiknya disimpan di mana? Di suhu 2-8 derajat atau di suhu minus atau di suhu ruangan di bawah 25 derajat. Biasanya nanti dari pabriknya sudah mencantumkan suhu penyimpanan yang paling baik untuk obat tersebut berapa. Kemudian apakah perlu terhindar dari cahaya matahari langsung? Apakah boleh terkena cahaya matahari langsung? Kemudian apakah tempat kita atau gudang tempat penyimpanan kita itu kondisinya lembab, ventilasinya bagaimana, kemudian keamanannya bagaimana. Karena salah satu tujuan dari penyimpanan ini adalah mencegah dari pencurian ya, mencegah dari pencurian. Nah, tujuan dari penyimpanan yang pertama adalah memelihara mutu sediaan farmasi ya. Kita simpan sediaan farmasi itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh industrinya ya, sehingga mutu sediaan farmasi tersebut tetap terjaga sampai diterima oleh pasien. Kemudian menghindari pencurian dan penggunaan yang tidak bertanggung jawab ya. Karena kalau obat ini sangat rentan ya, ada penggunaan yang tidak bertanggung jawab atau bahkan dicuri. Makanya biasanya instalasi farmasi itu di bagian gudang farmasinya itu pasti ada CCTV-nya di mana bisa dipantau selama 24 jam apakah gudang kita aman dari pencurian atau penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian menjaga ketersediaan. Maksudnya di sini adalah untuk stok ya, untuk stok barang di pelayanan. Untuk kita melakukan pelayanan farmasi maka perlu dijaga ketersediaannya. Maka dapat disimpan stok-stok obat kita di gudang penyimpanan obat. Lalu memudahkan untuk pencarian dan pengawasan ya. Jadi ketika disimpan dengan baik sesuai dengan aturannya itu maka untuk pengawasan dan pencariannya akan lebih mudah. Nah, ini contoh gudang farmasi ya, semua yang sudah pernah kerja di rumah sakit atau sudah pernah PKL ketika dulu SMF, itu pasti sudah pernah melihat gudang farmasi ya. Obat-obatnya itu dalam jumlah yang sangat banyak, biasanya masih dalam box aslinya. Kemudian untuk yang cairan, bentuknya cairan atau yang tidak dirak-rakan seperti ini harus menggunakan palet kayu sehingga kardusnya tidak langsung menempel di lantai. Nah, komponen yang harus kita perhatikan saat melakukan penyimpanan obat adalah yang pertama, obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat harus diberi label secara jelas yang memuat nama, tanggal pertama kali kemasan tersebut dibuka, tanggal kadaluarsa dan peringatan khusus ya. Jadi obat-obat yang digunakan untuk mempersiapkan obat seperti amilum untuk bahan bobot obat racikan kapsul atau puyer atau alkohol yang digunakan untuk pembuatan lotsio seperti itu harus kita tulis secara jelas nama obatnya apa, tanggal pertama kali obat tersebut dibuka, tanggal kadaluarsanya, dan jika ada peringatan khusus terkait bahan tersebut. Lalu ada elektrolit konsentrasi tinggi ya. Elektrolit pekat itu tidak boleh disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Elektrolit tinggi atau konsentrasi tinggi ini harus disimpan di instalasi farmasi secara khusus di lemari khusus yang kita beri label dengan high alert.
Lalu elektrolit konsentrasi tinggi harus disimpan pada unit perawatan dilengkapi elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien harus dilengkapi dengan pengaman, diberi label yang jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi secara ketat untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati ya. Biasanya kalau ada rumah sakit yang ruang perawatannya itu menyimpan elektrolit konsentrasi tinggi, tetap harus disimpan di tempat yang khusus ya, untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati. Karena obat-obat elektrolit tinggi ini ketika terjadi kesalahan sedikit dalam penatalaksanaannya, pemberiannya kepada pasien, itu dapat berakibat fatal kepada pasien. Kemudian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Jadi ada pasien-pasien tertentu yang secara rutin minum obat, kemudian ketika dia dirawat, maka obat tersebut dibawa ke rumah sakit. Nah, itu harus disimpan oleh instalasi farmasi, disebut dengan obat rekonsiliasi, itu harus disimpan agar tidak diminum sendiri oleh pasien, sehingga pemberian terapi yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit itu menjadi lebih efektif. Nah, sistem penataan obat ada macam-macam ya. Ada first in, first out ya. Obat yang datang terakhir diletakkan lebih belakang daripada obat yang datang lebih awal ya. Jadi, ketika ada obat datang, itu kita lihat dan kita letakkan di belakang ya. Di bagian belakang obat-obat yang datang lebih dahulu datang. Kemudian ada juga last in first out atau LIFO. Obat yang datang kemudian diletakkan di depan obat yang datang terdahulu. Nah, biasanya last in first out ini dilakukan karena menerapkan sistem first expired first out tadi ya. Jadi kita menempatkan obat-obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih dekat itu di depan ya, di depan obat-obat dengan tanggal kadaluarsanya yang lebih belakang seperti itu ya. Jadi yang expired bulan Desember 2021 itu diletakkan lebih depan daripada yang expired bulan Februari 2022, sehingga bisa dilakukan ketika misalnya yang Desember 2021 itu datang lebih terakhir, datang lebih belakangan, itu bisa dilakukan last in, first out. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi ya, berdasarkan kelas terapinya, apakah obat-obat pereda nyeri di sebelah sini, obat-obat demam di sebelah sini, obat diabetes di rak yang lain seperti itu, atau bentuk sediaan, tablet menjadi satu, sirup jadi satu, kemudian selanjutnya, atau bisa juga dari jenis sediaan farmasi, alkes dan BMHP ya. Jadi bisa berdasarkan kelas terapi atau bentuk sediaan dan jenis sediaan. Penyimpanan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang penampilan dan penamaannya mirip atau biasa disebut dengan LASA, look alike, sound alike ya, namanya sama, juga ketika disebutkan atau dipronouncekan itu terdengar sama. Tidak boleh ditempatkan berdekatan dan harus diberi penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Obat-obat yang memiliki nama dan penyebutan yang hampir mirip harus dipisahkan, kemudian diberi label tertentu ya, label LASA, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan pengambilan obat. Nah, lalu ada juga yang namanya obat emergensi. Obat emergensi ini adalah di mana rumah sakit harus menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Jadi obat-obat yang digunakan untuk menyelamatkan hidup ya, atau life saving drug itu harus ditempatkan di lokasi di mana
di lokasi di mana pasien itu sering terjadi kegawat daruratan ya. Jelas ya, yang pertama di IGD, yang selanjutnya adalah di ruang-ruang perawatan ketika terjadi code blue atau terjadi henti nafas dan henti jantung pada pasien di ruang perawatan, maka perawat atau dokter yang akan menyelamatkan pasien tersebut akan mengakses obat emergensi. Nah, obat emergensi ini harus diletakkan di lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau. Tidak mungkin kan ketika ada terjadi kegawat daruratan, dokter atau perawatnya harus ke farmasi dulu meminta obat atau mengambil obat. Maka biasanya untuk yang life saving drug untuk menyelamatkan nyawa itu menggunakan obat-obat emergensi. Tempat penyimpanannya harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan serta pencurian. Pengelolaan obat emergensi harus menjamin jumlah dan jenis obat yang sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Jadi rumah sakit menentukan daftar obat emergensinya apa saja yang bisa dipakai di rumah sakit. Kemudian kita mengadakan jumlah dan jenis obatnya sesuai dengan ketentuan. Obat emergensi tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain ya. Jadi obat emergensi itu harus terpisah sendiri karena dia akan dibutuhkan sewaktu-waktu ketika terjadi kegawat daruratan. Jika dipakai untuk keperluan emergensi, harus segera diganti oleh instalasi farmasi, sehingga tidak pernah terjadi obat emergensi itu kosong di kotak atau di tas emergensinya. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa atau terjadi kerusakan. Jadi instalasi farmasi perlu mengecek secara berkala, entah sebulan 2 kali, entah sebulan sekali, apakah ada obat-obat di dalam kotak emergensi atau tas emergensi yang sudah rusak atau melewati tanggal kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah dilarang untuk menggunakan obat emergensi untuk kebutuhan yang lain ya. Misalnya pinjam dulu untuk pasien yang tidak emergensi, itu tidak disarankan karena nanti ketika dipinjam oleh pasien yang tidak emergensi terus nanti farmasinya belum datang untuk mengganti, ternyata ada pasien yang lebih emergensi, maka tidak ada obatnya. Sehingga untuk obat emergensi dilarang untuk digunakan untuk kebutuhan yang lain selain untuk keadaan darurat. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk pembahasan terkait pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan obat, Alkes, dan BMHP. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.